Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mari bersama kita satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari kami. Berkati hamba agar dapat menguraikan firman-Mu dengan benar sesuai dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang kita berdiri dan sambil kita berdiri, kita membuka Mazmur 141. Mazmur 141 ayatnya yang pertama sampai 10 menjadi bagian kita di saat ini. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup kita yang mungkin membuat kita cukup depresi, cukup tertekan. Nah, Ibu Bapak biasanya dalam kondisi seperti itu kita akan sulit untuk membuat sebuah keputusan. Artinya, dalam kondisi emosi yang masih memanas, kita seringkali kalau mengambil sebuah keputusan dalam saat seperti itu, pasti keputusannya sifatnya cuma luapan emosi saja. Mungkin setelah beberapa waktu ketika kita sudah mulai tenang, kita sudah mulai lebih jernih dalam berpikir, kita menyesali keputusan kita yang sudah kita lakukan, yang kita buat.
Nah, itulah memang keadaan emosi yang seringkali membuat manusia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, bagaimana supaya kita ketika kita sedang berada dalam pergumulan, kita tetap bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa tetap mengendalikan keberadaan kita. Sehingga semuanya tetap dalam kondisi yang baik. Walaupun mungkin kita dalam kondisi tertekan dan sebagainya. Belajar dari hal ini, maka kita bisa melihat dari bacaan kita pada saat ini. Mazmur 141 ini, Ibu Bapak, adalah mazmur yang dituliskan oleh Daud ketika dia sedang berada di pelarian untuk menghindarkan diri dari anaknya Absalom. Kenapa? Karena Absalom sedang melakukan kudeta kepada Daud ayahnya. Absalom ingin merebut kekuasaan bapaknya sebagai raja Israel. Nah, Daud tidak mau menimbulkan keributan dengan anaknya. Daud tidak mau menimbulkan perperangan dengan anaknya. Walaupun secara militer kekuatan pasukan Daud punya lebih banyak, lebih kuat dari Absalom. Panglima-panglima Daud lebih kuat, lebih hebat dari apa yang dimiliki oleh Absalom. Tetapi sebagai seorang raja yang bijak dan juga ayah, Daud lebih mengambil sikap untuk menyingkir sebentar supaya kondisi tenang, baru kembali untuk bertemu dengan anaknya. Nah, dalam pelariannya ini, Ibu Bapak, bisa saja Daud sekali lagi mau mendengar masukan dari panglima-panglimanya. Dan pasti kalau yang namanya panglima, advisnya atau dorongan masukan yang mereka berikan pasti adalah, ayo kita serbu mereka, kita habiskan mereka. Itu pasti yang akan terjadi. Tapi sekali lagi Daud tidak. Kita perhatikan Bapak Ibu. Di dalam kondisi tertekan seperti itu, Daud larinya kepada Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan dan mohon berikan dirinya pencerahan. Sehingga jangan emosinya yang dia dengar atau bahkan masukan-masukan yang tidak baik yang masuk dalam dirinya dari kanan kirinya, orang-orang di sekitarnya. Tapi biarlah masukan Tuhan yang pasti penuh hikmat dan kebijaksanaan itu yang tercurah di dalam dirinya. Makanya Bapak Ibu, Mazmur 141 ini adalah ungkapan hati dari Daud. Mohon kepada Tuhan supaya diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan, supaya tidak terbawa emosi ketika kita menghadapi masalah yang harus dihadapi dengan anaknya sendiri, Absalom. Kita lihat, dia jauh dari bait Allah karena dia berada di pelarian. Maka doanya pun kita lihat cukup unik sebenarnya. Ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Jadi, Tuhan, aku datang kepadamu, Tuhan. Itu pernyataan dari Daud. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ibu Bapak, biasa kalau orang yang beribadah di bait Allah, dia membawa persembahan ukupan, bakar-bakaran, korban bakaran. Nah, Daud bilang, aku jauh dari bait Allah, aku tidak bawa apa-apa, tapi biarlah doaku inilah persembahan ukupan itu. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu perang. Aku seadanya Tuhan. Aku nggak punya apa-apa dalam pelarian ini. Hanya ini yang bisa ku persembahkan, doaku dan tangan yang terangkat. Aku berserah kepadamu dalam kelemahanku. Itu yang mau dikatakan oleh Daud. Dia nggak bisa apa-apa. Hanya kekuatan dari Tuhan. Hikmat kebijaksanaan dari Tuhan yang bisa membuat dia tahu langkah apa yang harus dia ambil.
Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tolong Tuhan supaya mulutku ini jangan salah ngomong. Jangan ngomong sembarangan. Tetapi tetap dalam hikmat Tuhan. Biasa kan Bapak Ibu kalau lagi emosi toh, ngomongnya ya gitulah orang kalau sedang emosi. Orang sedang marah dan sebagainya. Tidak terkontrol. Jaga Tuhan supaya mulut ini jangan sampai berkata yang tidak baik. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Jangan sampai aku tergoda dengan masukan-masukan yang tidak baik. Tetapi sekali lagi, biarlah hikmat Tuhan yang hadir dalam diriku. Bagi Daud, ini yang menarik. Bagi Daud, dia katakan ayat 5, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Biarlah Tuhan hikmat-Mu lewat orang-orang yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang membuka pikiranku. Memalu aku dan menghukum aku, artinya mereka yang buka kebobrokanku, kesalahanku. Apa yang benar, itulah benar yang mereka katakan. Karena itulah kasih. Jangan seperti orang-orang yang jahat, yang meminyaki kepalaku, artinya ya ngangkat-ngangkat terus aku, supaya aku mendukung mereka, supaya aku yang mengikuti mau mereka, tetapi tidak memberikan jalan keluar yang benar. Tolong Tuhan supaya yang benar datang dari Tuhan. Sehingga Daud berharap hanya hikmat dan kebijaksanaan Tuhanlah yang menuntun dirinya dalam menyelesaikan masalahnya dengan anaknya. Makanya ayat 8 Bapak Ibu dia katakan, tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Ayat 10, orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Kalau Tuhan ada, karena kuasa Tuhan nyata dalam diri Daud. Hikmat kebijaksanaan Tuhan Adam sehingga dia bisa mengendalikan dirinya lebih baik lagi di tengah emosi, pergumulan, tantangan, tekanan yang dia hadapi. Maka Daud berkeyakinan dia akan terus berjalan. Dan ada penyelesaian terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupannya. Ibu Bapak, kisah Daud ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa ketika dalam tekanan, ketika Anda sedang bergumul dengan berbagai masalah dalam hidup Anda, jangan andalkan duniawi. Jangan biarkan emosi yang mengendalikan Anda. Tidak ada penyelesaian yang baik di dalamnya. Tetapi sebaliknya, berserahlah kepada Tuhan. Duduk, berdoa, mohon hikmat dengan sungguh kepada Tuhan. Supaya Tuhan dalam kasih kuasa-Nya, hikmat-Nya tercurah kepada kita. Dan kita bisa dapat melihat dengan lebih jernih langkah-langkah apa yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sehingga setiap masalah dapat terselesaikan dalam damai Tuhan. Kalau kita salah, ya kita salah. Akui itu. Perbaiki. Kalau kita benar, katakan apa yang menjadi kebenaran. Supaya orang bisa melihat apa yang ada dan menjadi benar. Dan itu semua karena hikmat dan kuasa Tuhan yang tercurah dalam diri kita. Bukan emosi yang menguasai diri kita. Belajar dari Daud. Ketika dia berada dalam tekanan, depresi berat, menghadapi anaknya Absalom, dia kembali kepada Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan. Kita juga demikian, ketika kita menghadapi banyak pergumulan dalam hidup ini, kembalilah kepada Tuhan. Sujudlah kepada Tuhan. Di sanalah saudara akan melihat kasih kuasa Tuhan tercurah bagi Anda,
dan Anda akan dikuatkan dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.